Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Polisi berhasil mengungkap fakta baru terkait kasus pembunuhan berantai di Wonogiri. Jumlah korban yang sebelumnya dilaporkan dua orang, yakni Sunario 47 tahun dan Agung Santoso 47 tahun, kini bertambah dua lagi, sehingga total ada empat korban. Fakta ini terungkap setelah pihak kepolisian melakukan pendalaman dan mengulik keterangan dari tersangka bernama Sarmo. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mengungkap kronologinya dalam jumpa pers di Mako Wonogiri pada Sabtu 30 Desember hari ini. Kronologi pengungkapan ini diawali dengan penangkapan kasus pencurian dengan pemberatan di Wonogiri. Lutfi mengatakan pihaknya terus melakukan pengembangan kasus. Dari situlah di bulan Desember 2020 hingga 2023, polisi berhasil mengungkap empat korban meninggal dunia dengan cara dibunuh. Lebih lanjut, tersangka Sarmo 35 tahun pun mengakui telah membunuh dua orang dengan cara meracun dan ditanam di suatu tempat. Tak lama setelah itu, satu korban lagi ditemukan tewas dengan cara dicekik dan juga dirampas kendaraannya. Lalu satu korban lainnya ditemukan tewas dengan cara diracun. Dari keempat korban ini, akhirnya polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Sarmo dengan cara diracun. Pengungkapan ini diawali pada tanggal 6 Desember di mana pelaku ditangkap oleh jajaran reserse kita, dikembangkan tanggal 11 Desember. Benar yang bersangkutan atas nama Sarmo bin Siman, umur 35 tahun, dia mengakui telah membunuh dua orang dengan cara menggunakan racun dan sudah ditanam di suatu tempat. Kemudian dikembangkan lagi pada tanggal 21 Desember, satu korban perempuan atas nama Katianti dengan cara dicekik dan dibenturkan, kemudian dirampas kendaraan maupun uang. Kemudian tanggal 24 Desember atas nama korban Sudiro dengan cara diracun. Jadi empat kejadian inilah yang mengawali diungkapnya kasus. Kemudian jajaran reserse kita Wonogiri di backup oleh jajaran Polda Jawa Tengah, baik itu Inafis, Lapor maupun Dokes, dengan metode scientific crime investigation yang kita lakukan. Karena ini adalah pembunuhan berantai yang perlu adanya suatu kebenaran ilmiah dalam rangka membuat terang permasalahan. Pengungkapan ini diawali pada tanggal 6 Desember. Jumlah korban pembunuhan berantai yang dilakukan Sarmo warga Kecamatan Girimarto Wonogiri bertambah dua orang. Kedua korban itu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi mengatakan pada Sabtu 30 Desember bahwa dua korban yang berhasil terungkap adalah Katiani, 26 tahun, warga Desa Sanan, Kecamatan Girimarto, Wonogiri. Korban merupakan teman pelaku. Diketahui kerangka Katiani ini ditemukan di sekitar TPU Giri Harjo, Kecamatan Puh Pelem, pada 16 Mei 2020. Satu korban lainnya adalah Sudirmo. Sudimo, korban adalah pemilik lahan yang disewa oleh Sarmo untuk penggergajian kayu di Dusun Ciman, Desa Semagar, Kecamatan Girimarto, Wonogiri. Diketahui Sudimo ditemukan meninggal dunia pada 28 Februari 2022 lalu. Sudimo dibunuh dengan cara seperti dua korban yang terungkap sebelumnya. Korban diberi minuman yang telah dicampur oleh apotas. Diketahui Sudimo meninggal dengan posisi memegang botol racun di kedua tangannya, sehingga seolah-olah Sadimo bunuh diri. Diberitakan sebelumnya Sarmo telah membunuh secara sadis kedua rekannya dengan cara meracuni menggunakan apotas. Kedua pembunuhan itu berkaitan dengan masalah ekonomi, mulai dari utang piutang hingga gadai mobil. Dua korban adalah Sunario, 46 tahun warga Dusun Panggih, Desa Jatipurno, Kecamatan Jatipurno, Wonogiri. Kemudian Agung Santoso, 47 tahun warga Dusun Gombang, Desa Sajen, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten.
Yang pertama dirindas korban atas nama Katiyanti. Jadi Katiyani ini adalah ibu rumah tangga di mana pelaku menginginkan uang daripada pemilik yang akhirnya dicekik, kemudian kepala dibenturkan di lantai, setelah itu meninggal dunia dan diletakkan di tanah kosong. Pada saat mengungkap, korban sudah menjadi kerangka. Kemudian kronologinya bahwa korban pada tanggal 12 Februari pukul 10 meninggalkan rumah untuk menjenguk bayinya. Kemudian korban membawa kendaraan warna putih, tidak ada kabar sampai tanggal 16 Mei ditemukanlah kerangka manusia di sekitar pemakaman umum. Ini bisa berhasil kita ungkap. Nanti tim DVI kita akan mencocokkan data antemortem maupun postmortem untuk membenarkan tentang scientific investigasinya. Yang kedua, korban Agung Santoso. Ini wira swasta, pelaku sakit hati karena selalu dimintain uang bagi hasil usaha. Kronologisnya tanggal 24 November pukul 16.30 korban meninggalkan rumah dengan tujuan menagih hutang kepada saudara Jatno. Kemudian korban mempunyai perusahaan penggergajian. Sampai beberapa bulan korban tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya dengan cara dilanjut. Ini berhasil kita ungkap. Nanti pengungkapannya sama dengan scientific crime investigasi, meskipun ini pengakuan dari tersangka baru satu pihak, tetapi kita perlu adanya dua alat bukti dengan cara keterangan ahli maupun pengungkapan di lapangan. Yang ketiga, korban atas nama Subino. Ini petani, bahwa pelaku melakukan karena terdesak adanya tanah milik korban yang dikontrak pelaku. Pelaku tidak setuju dengan pertimbangan jumlah modal, korban dibunuh dengan cara diberi air mineral yang di dalamnya ada potas. Kemudian kronologisnya hari Senin bahwa korban dibunuh dengan cara diberikan di tempat penggilingan dengan alibi bunuh diri. Tetapi ini adalah alibinya, tetapi nanti bisa kita ungkap pada saat kita melakukan pengungkapan kasus dengan saintifik yang kita sampaikan tadi. Kemudian yang terakhir, korban atas nama Sunaryo, dengan cara karena didorong karena sakit hati dimintain uang gak ada kendaraan, korban diberikan minuman es yang di dalam. Yang pertama dirindas korban atas nama Katiyanti. Polisi berhasil mengungkap korban baru dalam kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Wonogiri. Korban yang semula berjumlah 2 orang kini bertambah 2 lagi. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi saat jumpa pers di Mapolres Wonogiri pada Sabtu 30 Desember 2023. Lutfi mengatakan bahwa tersangka Sarmo dikenai pasal 338 dan 339 dengan ancaman penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun. Diberitakan sebelumnya Sarmo telah membunuh secara sadis kedua rekannya dengan cara meracuni menggunakan apotas. Kedua pembunuhan itu berkaitan dengan masalah perekonomian, mulai dari utang piutang hingga gadai mobil. 2 korban adalah Sunaryo, 46 tahun, warga Dusun Panggi, Desa Jatipurno, Kecamatan Jatipurno, Wonogiri. Kemudian Agung Santoso, 47 tahun, warga Dusun Gombang, Desa Sajen, Kecamatan Trucu, Kabupaten Klaten. Dari hasil pengembangan kasus baru, 2 korban lainnya adalah Katiyani, 26 tahun, warga Desa Sanan, Kecamatan Girimarto, Wonogiri. Serta satu lainnya adalah Sudimo, pemilik lahan yang disewa oleh Sarmo untuk penggergajian kayu di Dusun Ciman, Desa Semagar, Kecamatan Girimarto, Wonogiri. Inilah yang nantinya semuanya akan bisa kita ungkap dengan terang bahwa benar pelaku adalah kita kenai pasal 338 dan 339, di mana barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain disertai dan didahului oleh suatu tindak pidana, ancamannya adalah seumur hidup dan minimal adalah 20 tahun. Inilah yang nantinya semuanya akan bisa kita ungkap dengan terang bahwa benar.
Demikian breaking news pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.